Welcome smart investor to my channel Nizar Imam. Jadi episode kali ini teman-teman ya, kita akan coba membahas lagi saham-saham yang capnya cukup kecil dan tapi under value, yang mungkin bisa jadi calon-calon multi bagger. Nah, ini kita akan melihat ya, sebenarnya saya di bulan Juli itu kemarin saya sudah pernah buat ini ya. Jadi saya pernah buat screening awal untuk saham cap kecil terbaik. Ini adalah di bulan Juli, 20 Juli tepatnya ini ya. Saya bilang di sini yang bisa diperhatikan itu ada sekitar kurang lebih 6 saham. Ada IPCC, SPTO, Link, DAK, MSIN, dan PBIT ya. Dan ini juga saya bilang di sini kemungkinan bisa jadi multi bagger, tapi harus di screening dulu, terutama likuiditasnya juga. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang ya, jadi kita kan sudah berjalan sekitar dari bulan Juli itu ada kurang lebih 6 atau 7 bulanan. Nah, mungkin kita bisa review dan kita mungkin bisa cari tahu lagi apakah ada saham lain yang bisa muncul jadi kandidat seperti ini. Nah, gitu ya. Jadi untuk IPCC ya, kita bisa lihat dari bulan Juli saya rekomendasikan itu di sini bulan Juli ya. Itu kurang lebih sudah naik sekitar 68%. 65-68%an ya. Kemudian kita bisa lihat juga ada PBIT. Nah, PBIT ini yang ternyata naiknya cukup besar banget teman-teman ya. Jadi dari bulan Juli di sini sekarang itu sudah naik kurang lebih sekitar 86%. Dan kemarin sempat sentuh 94% alias jadi double bagger ya. Jadi sempat jadi double bagger PBIT ini. Kemudian kita bisa lihat lagi juga ada di saham Link. Nah, Link ini juga cukup menarik teman-teman ya. Dari bulan Juli kemarin di sini ini naiknya sekitar 70%-an, sempat mencapai di 90%, 87%-an. Ini juga hampir jadi double bagger. Terus kemudian kita bisa lihat MSIN ya. Nah, MSIN ini juga kita bisa lihat dari bulan Juli kemarin di sini ini sudah naik di sekarang kita lihat. Nah, sekarang kurang lebih di 46%-an meskipun ARB 3 kali berturut-turut ya, tapi kemarin sempat naik ke 100%-an, double bagger juga. Ya, dan kemudian yang meninggalkan dua saham lainnya yaitu DAK dan SPTO yang relatif belum naik sama sekali. Jadi kalau ini adalah SPTO ya, dari bulan Juli dari sini kira-kira ke sini itu sekitar ya masih 20%-an nggak sampai ya. Dan DAK malah belum naik sama sekali. Ya ini ya, ini kita lihat nih dari Juli masih di posisi yang sama teman-teman. Nah, kita tentunya bisa jadi pertanyaan ya, saham apa lagi yang kira-kira bisa seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat ya dari bulan Juli naik sekitar 90%, 80% seperti PBIT, Link itu, terus kemudian IPCC ini juga cukup lumayan. Itu bukan hal yang mudah ya, dan nggak semua saham bisa seperti itu. Dan beberapa saham ini ya bisa dibilang bisa double bagger. Dan artinya dari 6 saham yang saya sebutkan tadi, 4-nya atau 66,6%-nya itu hampir jadi double bagger gitu ya. Nah, yang meninggalkan SPTO dan DAK. Saya nggak tahu kenapa kok SPTO dan DAK ini nggak bisa jalan. Mungkin DAK ini karena memang DAK ini kelihatannya kan masih ada masalah ya di manajemennya ya, ada skandal lah bisa dibilang seperti itu. Dan SPTO sendiri itu adalah saham ya consumer goods yang cukup mahal ya, valuable ya, expensive, luxury goods lah. Nah, ini jadi tergantung banget dengan daya beli ya, mungkin karena daya beli belum bangkit juga jadi sahamnya belum bisa kemana-mana. Nah, jadi dari 6 ini mungkin yang masih bisa diikuti yang mana? Kalau misalnya kita lihat di sini IPCC ini baru breakout dari downtrend panjangnya seperti ini ya. Baru breakout dan menciptakan tren baru. Nah, mungkin ini bisa diikuti. Teman-teman kaji sendiri ya. Dan mungkin kalau misalnya aliran teknikal mungkin tahu ya ini trend line-nya kemana, seperti apa. Mungkin bisa dikaji lagi. Dan kemudian juga saya mungkin tidak terlalu menyarankan PBIT ya, karena PBIT ini sulit diukur dengan secara teknikal juga sulit ya, dan mungkin harganya relatif sekarang sudah sedikit over value ya, sedikit over value. Dan kemudian MSIN juga saya tidak terlalu menyarankan karena volumenya itu sangat tipis, masih tipis banget ya, baru beberapa hari ini aja muncul meskipun naiknya cukup banyak.
Beda dengan IPCC yang volumenya sudah mulai muncul, terus Link yang volumenya juga mulai muncul, bisa dibandingkan nih ya. Terus kemudian ada PBIT yang volumenya juga udah mulai muncul. Jadi IPCC dan Link mungkin yang bisa diikuti ya. Ini kan juga baru tembus downtrend line dan menciptakan uptrend baru, mungkin masih bisa diikuti, dikaji-kaji lagi aja. Nah, tapi poin dari video ini bukan untuk membahas 6 saham yang pernah saya sebut di bulan Juni kemarin. Poinnya adalah kita ingin menemukan saham lain yang bisa seperti ini juga kira-kira. Nah, kita akan coba lihat teman-teman ya. Jadi dari research ini saya melakukan metode yang sama dengan pada saat saya menemukan 6 saham yang saya sebutkan tadi. Ya, jadi saya pakai per PBV aja nggak lebih dari 22 dan ROE yang cukup tinggi. Itu ya, dan akhirnya saya melihat beberapa nama yang mungkin ya belum ke-mention ya. Ya, ini kalau misalnya bisa dilihat ada IDMF terus dan lain-lain. Itu mungkin ya sudah tahu lah, EKAT juga, GGRM, HRTA, tapi ada 2 saham yang ingin saya mention ya. Nah, itu adalah yang pertama BJTM ya dan Bull. Ini pengen saya mention di dalam video ini. Kenapa? Karena BJTM ini sepertinya juga sedang uptrend strong ya, strong uptrend. Ya, kita bisa lihat di sini. Ini masih tinggi banget seperti ini. Terus juga ini mungkin baru mulai mungkin ya, tapi ini mungkin ada koreksi juga. Yang pasti ini uptrend juga. Mungkin teman-teman yang ahli teknikal bisa komentar juga. Dan menariknya BJTM ini memang terbukti stabil dari tahun ke tahun. Even waktu corona kemarin ya, sampai September kuartal ketiga 2020 ketika bank konvensional biasanya itu mengalami kendala, pendapatannya turun, BJTM masih tetap stabil dan dividennya juga cukup lumayan. Nah, ini menjadi kelebihan ya. Jadi menurut saya selain uptrend terus stabil, dividennya oke, dia juga masih under value. Oleh karena itu saya ingin mention ya. Nah, teman-teman mungkin juga harus berhati-hati juga ya, karena ini ya mungkin harusnya ada koreksi dulu ya, karena ini sudah tinggi banget naiknya. Mungkin koreksi ke uptrendnya yang ini. Tapi untuk long term, investing long term ini sangat menarik menurut saya. Nah, tapi kalau teman-teman bosen ngomong BJTM, karena BJTM itu sebenarnya sudah banyak yang tahu ya kalau ini adalah saham yang under value dan bagus, saya ingin ngasih tahu sama teman-teman semua yang mungkin menarik juga, Bull. Nah, Bull ini sedikit berbeda dengan BJTM. Kenapa kok seperti itu? Meskipun terlepas Bull ini ya istilahnya bisa dibilang sekarang kategori under value, tapi banyak triknya juga. Kenapa kok bisa saya bilang seperti itu? Kita akan coba lihat nih. Bull itu beberapa tahun ini itu selalu mencetak pendapatan yang bertumbuh ya. 1, 2, 3, 4, 5 ini tumbuh terus. Ya, 5 tahun terakhir ini selalu bagus labanya. Dan kemudian kalau dari segi teknikalnya juga kita bisa lihat di sini, ini kayaknya baru mulai ya. Jadi kita bisa lihat ini habis sideways lama, ini baru mulai harusnya. Dan kemarin ya cukup panjang lah ya ininya koreksinya, dan kita bisa lihat di sini. Kalau menggunakan garis EMA 50, EMA 100, EMA 200 dan weekly time frame-nya, kita baru lihat ini baru mulai harusnya, dan ini baru menyentuh yang warna biru ini. Harusnya baru mulai. Tapi kalau kita ganti ke daily, kita bisa lihat ini sentuh EMA 200-nya dan di sini bertahan ya. Nah, ini bukan acuan untuk beli ya tentunya ya, karena ini cuma grafik teknikal biasa. Cuma yang pasti ini masih under value, tapi yang ingin saya kasih tahu sama teman-teman semua, Bull ini juga pernah terkena kasus. Ya, jadi pernah di blacklist oleh Pertamina karena ada skandal. Itu adalah cerita Bull ya. Jadi tahun 2018-an pernah terkena skandal sehingga di blacklist dari Pertamina. Dan itu juga artinya sebenarnya GCG-nya juga patut dipertanyakan. Selain itu juga kekurangannya Bull ini nggak pernah bagi dividen, teman-teman ya. Jadi dividen yield-nya 0%. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya ada 2 saham under value yang menurut saya baru uptrend, teman-teman ya. Jadi kita juga bisa lihat ini BJTM tadi saya belum sempat lihatkan, ini juga baru mulai. Ini baru golden cross semuanya. Ya. Jadi baru uptrend, kemungkinan bisa retracing dulu sampai ke yang biru bisa saja, tapi untuk long term harusnya ini baru mulai. Dan jadi ada 2 saham yang under value dan uptrend, itu adalah BJTM dan Bull. Itu yang ingin saya sampaikan di video kali ini.
Tapi kalau untuk cari amannya yang memang sudah terjamin ya, BJTM itu jadi pilihan karena dia bagi dividen dan memang pendapatannya selalu stabil dari dulu gitu ya. Dan kalau untuk yang mau cari resiko lebih tinggi mungkin bisa ke Bull. Tapi ini saya harus ingatkan sekali lagi ya, kekurangannya cukup banyak. Teman-teman harus perhatikan jelas-jelas. Yang pasti dia juga uptrend gitu. Oke, itu aja episode kali ini teman-teman ya. Jadi mungkin saya ingin cerita dikit dan berterima kasih dikit juga karena di seminar webinar saya yang kemarin investasi ya gini itu ternyata feedbacknya luar biasa banget, yang datang juga banyak banget ya, dan komennya sangat positif semua. Semoga apa yang saya berikan bisa membantu teman-teman semua untuk ya survive di dalam dunia saham. Itu episode kali ini, karena hidup harus seimbang, tetap jelas, tetap santai.